Melakukan aksi nyata sesi berbagi modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan ini adalah materi dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Fasilitator saya adalah Ibu Ena Saena MPD dan pengajar praktiknya adalah Ibu Devi Rokalia SPD. Materi hari ini akan dimulai dengan perubahan paradigma belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada kurikulum Merdeka, acuan atau tujuan pendidikan diseragamkan dengan profil belajar Pancasila yang kita kenal. Jadi tujuan kita melakukan kegiatan pembelajaran, acuannya adalah sebagai pembentukan profil belajar Pancasila yang diharapkan murid mempunyai karakter beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Maka karakter ini perlu kita tumbuhkan di sekolah. Jadi acuannya sekolah itu berhasil menumbuhkan karakter ini adalah kita diharapkan berhasil mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk mencapai itu maka salah satu caranya kita harus menerapkan budaya positif di sekolah. Ini sangat penting karena akan mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat. Artinya karakter kuat itu telah tertanam di diri peserta didik atau siswa itu bukan hanya ketika mereka bersekolah, bukan hanya ketika ada gurunya, bukan hanya ketika diawasi. Jadi memang di diri mereka sudah tertanam karakter profil pelajar Pancasila ini. Tidak ada alasan mereka untuk melakukan itu selain karena memang mereka ingin menghargai dirinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Kita ke materi selanjutnya tentang disiplin positif. Jadi kata disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, artinya belajar. Maknanya disiplin diri yang membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi secara umum pengertian disiplin seperti itu. Artinya disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu sebenarnya lebih ke diri kita. Tapi sekarang disiplin itu dalam budaya kita sudah berubah maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain agar mendapat kepatuhan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi kita disiplin itu cenderung ingin mendisiplinkan orang lain. Ketika orang lain melakukan sesuatu yang kita anggap tidak disiplin, kita bisa menyebutkan kamu ini tidak disiplin. Padahal sebenarnya disiplin itu bentuk kontrol terhadap diri kita sendiri, bukan apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Jadi dalam rangka menerapkan budaya positif, maka disiplin diri ini sangat penting dilakukan oleh murid agar tadi murid memiliki karakter yang kuat sebagai tujuan pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian mengapa penerapan disiplin positif itu perlu? Jadi kita tanya kenapa kita harus melakukan disiplin positif sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Tujuannya adalah agar tercipta lingkungan belajar yang positif juga, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Maksudnya pembelajaran yang
kita sebagai guru itu kita memfasilitasi murid untuk belajar sesuai dengan minat, kemampuan, kemudian latar belakang, gaya belajar. Jadi semua murid kita fasilitasi untuk belajar, bukan hanya tujuan belajar itu bukan ke kitanya. Pokoknya saya mau ngajarnya seperti ini, tapi kita mengakomodir apa yang murid butuhkan, apa yang murid senangi, apa yang murid mau lakukan. Sebenarnya kita bisa melakukan itu dengan tadi mengakomodir semua kebutuhan murid. Caranya bagaimana? Maka salah satunya adalah dengan melakukan analisis diagnostik. Misalnya kita tahu gaya belajar, latar belakang, kemudian di pertemuan awal itu ya, misalnya kita melakukan kayak pertanyaan bagaimana kabarnya, kemudian ada anak murid yang misalnya yang terlihat murung, kenapa kamu terlihat murung dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kita mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketika dia jawab misalnya sakit, tidak bisa mengikuti pembelajaran, boleh istirahat atau berobat dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru itu harus berfungsi sebagai fasilitator. Kita memfasilitasi murid untuk belajar. Kemudian apa tujuannya sesuai dengan standar proses pendidikan nasional, yaitu murid harus interaktif. Murid mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pendapat, kemudian inspiratif. Ada siswa kita misalnya yang memiliki karakter yang baik bisa menjadi inspirasi, kemudian menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jadi kita memberikan ruang untuk murid dalam menyampaikan pendapat. Misalnya apapun itu harus kita tanggapi. Misalnya murid melakukan tanggapan yang negatif, harus kita tanggapi, misalnya apakah itu misalnya cara penyampaiannya, atau kita refleksi diri apakah benar yang disampaikan oleh siswa tadi. Maka kita sebagai guru itu setiap selesai pembelajaran bisa melakukan refleksi. Kita menilai apakah pembelajaran tadi sudah saya lakukan dengan sesuai. Misalnya kenapa murid tadi ada yang tidur ketika saya mengajar, misalnya refleksinya ke diri kita bisa, misalnya tadi saya hanya melakukan ceramah, misalnya mungkin murid tadi misalnya merasa bosan dan sebagainya. Jadi bisa kita refleksi. Jadi apa kejadian di kelas bisa kita melakukan refleksi, baik refleksi di diri kita sendiri maupun kita mengajak murid bagaimana kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Kalau misalnya murid takut, tidak perlu tulis nama, misalnya bisa misalnya bagaimana pendapat kalian, tidak usah tulis nama. Kita boleh sih, tapi kadang biasa kalau kita murid nulis nama, ketika ada komentar yang negatif, kita cari ini kira-kira tulisan siapa ya. Kita cari tahu, ini tulisan si A nih. Mungkin akan beda kita. Nah itu semestinya tidak kita lakukan. Jadi kita introspeksi, refleksi ke diri kita, benarkah seperti itu? Apakah yang kegiatan belajar seperti apa yang murid itu inginkan? Kayak tadi misalnya yang proyek P5 ya, kita melakukan refleksi ya yang kemarin itu. Sebenarnya refleksi itu untuk kita sebagai penyelenggara. Makanya yang kemarin coba lihat komentar yang negatif. Komentar yang negatif itu maksudnya bukan untuk menyerang anak itu, lantas kita tidak senang kepada anak itu, lantas kita benci kepada anak itu, bukan. Tapi lebih ke diri kita, kenapa dia tidak suka dengan proyek itu. Misalnya dia tidak suka belajarnya di luar ruangan, dia inginnya belajar di dalam ruangan misalnya. Atau misalnya anak tadi misalnya dia tidak bisa karena proyek kita senang, misalnya tidak suka bergerak-gerak, misalnya dia hobinya misalnya dia misalnya mengerjakan soal dan lain sebagainya. Nah itu adalah bentuk refleksi, memberikan ruang bagi murid untuk memberikan berpartisipasi aktif. Kemudian memberikan ruang untuk berkreativitas. Nah di kurikulum Merdeka ini kita sebagai fasilitator sebenarnya
murid diberikan kebebasan untuk membuat apa sesuai dengan minatnya. Yang hobi berpuisi, yang hobi bernyanyi boleh, bukan melulu presentasi. Misal kalau kita kan diskusi, presentasi, menyebutkan dan sebagainya, bisa bentuk lain selain dari yang biasanya. Kita mulai paradigma perubahan dengan kegiatan kepalan tangan. Jadi nanti bapak atau ibu berpasangan berdua, yang satu boleh ada kertas, kalau yang ada kertas boleh, kalau yang tidak ada hanya dikepalkan saja. Letakkan satu tangan digenggam, yang digenggam seperti ini. Kemudian yang B, yang satunya itu berusaha untuk membuka kepalan tangan kembali. Jadi dua orang itu silakan siapa yang ngepal, siapa yang ingin membuka. Kedua yang berpasangan, ya silakan. Siapa yang kepalan tangannya bisa terbuka? Bu Peti, kenapa kepalan tangannya bisa terbuka? Karena mungkin kurang kuat. Karena oh iya, Petinya lemah. Siapa lagi yang terbuka? Kenapa bisa terbuka? Karena terlalu kuat. Oh, terlalu kuat dia mintanya. Siapa yang tidak terbuka kepadanya? Karena saya kuat. Oh, karena kuat ya. Siapa lagi yang tidak terbuka? Ya, kenapa alasannya? Karena rahasia anak ini sifatnya kode etik. Oh ya, karena rahasia ya. Baik, selanjutnya ada yang terbuka, ada yang tidak dari kepalanya tadi ya. Baik, dari kegiatan kepalan tangan tadi ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Sebenarnya itu adalah kita bermain dalam posisi kontrol. Jadi yang bisa membuka itu adalah yang memiliki posisi kontrolnya. Jadi yang menggenggam itu apakah dia ingin membuka atau tidak. Kalau dia ingin membuka ya membuka saja terbuka. Kalau tidak, walaupun bagaimanapun dia tetap tidak ingin terbuka. Nah, sebenarnya dalam teori kontrol itu ada miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya guru itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita walaupun posisi kita ini sebagai guru, kita tidak bisa memaksa anak untuk melakukan sesuatu jika dia tidak ingin melakukannya. Makanya sering kita temui anak ini sudah disuruh seperti ini tapi lain yang dilakukan. Disuruh masuk, dia keluar. Karena kita tidak bisa mengontrol anak itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif yang kita lakukan, bisa kita lakukan pembinaan, ya misalnya kuliah ya, lakukan pembinaan. Nah kemudian kita berharapnya bahwa apa yang kita bina itu tadi didengar oleh murid. Tapi sebenarnya tidak begitu. Ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah kontrol murid itu sendiri. Jadi walaupun kita nasihati, kita membina, tetapi kalau murid itu sendiri tidak berusaha untuk berbuat seperti yang dia lakukan, mengulangi perbuatannya, itu tidak bisa kita lakukan. Kemudian dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bisa saja, tapi kita jangan bosan menasehati murid, membina murid, Bapak Ibu ya. Kita mungkin menemukan anak ini barulah tadi saya nasehati, sekarang sudah melanggar. Mungkin saat ini belum dengar dia, tapi insya Allah semoga saja kita doakan ke depannya apa yang kita bina kepada mereka tentang kebaikan itu akan diingat oleh mereka bahwa saya pernah dinasihat seperti ini, oh benar apa yang dilakukan. Jadi harapan kita itu jangan, walaupun ini belum pasti berhasil apa yang kita bina, tapi kita jangan
disampaikan diingat oleh murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Maka mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kita berbicara lembut kadang, tapi pesan yang kita sampaikan negatif. Jadi apa yang kita bicarakan tentang mereka itu halus. Kamu Nina tidak berubah-berubah, misalnya. Ibulah sekian lama menasehati, tidak kasihan dengan orang tua. Orang tuamu begini begitu, lembut. Tapi sebenarnya pesannya negatif. Murid akan merasa bersalah. Aduh, benerlah aku sudah melakukan sesuatu yang mengecewakan orang tua, mengecewakan guru dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang kita umurnya jauh lebih tua, kita menganggap bahwa kita bisa memaksakan sesuatu kepada, misalnya umurnya di bawah kita, kepada murid kita kah, kepada misalnya yang punya anak, kepada anak kita kah. Sebenarnya guru itu, banyak guru yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat sesuatu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Mungkin saat itu bisa, saat dia jadi murid kita, dia nurut ke kita. Saat kita tidak lagi ngajar dia melakukan hal yang serupa, yang kesalahan yang serupa misalnya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk melakukan apa yang kita inginkan dengan cara memaksa. Baik, bagaimana cara agar kita tidak tertipu dengan ilusi kontrol tadi yang saya sebutkan yang 4 tadi ya. Jadi yang pertama, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita ini punya pemikiran yang berbeda. Jadi tidak mungkin pemikiran kita atau pemikiran orang lain sama dengan kita. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Bisa saja tujuannya misalnya ingin memenuhi kebutuhan, misalnya ketika anak telat misalnya, kita tanya alasannya apa nak kamu telat? Tadi saya ke kantin bu karena haus. Kamu udah bawa air minum? Tidak bu, karena sudah bawa tapi sudah habis. Artinya apa? Artinya dia ingin memenuhi kebutuhannya karena dia terlalu haus sehingga dia pergi ke kantin walaupun saat itu jam pembelajaran. Nah, itu alasan itulah yang menjadi tujuan. Kemudian yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Yang sebenarnya adalah hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kitalah yang mengontrol diri kita sendiri. Tidak bisa kita dikontrol oleh orang lain. Kita mau melakukan sesuatu, kita mau berbuat baik, itu bisa saja pengaruh dari keinginan kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian daripada kita memaksa, lebih baik kita berkolaborasi, mengajar. Jadi menciptakan pilihan. Jadi kalau kamu harus seperti ini, itu bentuknya memaksa. Ketika anak tidak mau, misalnya kamu harus, kan ada ucapan harus. Nah, ketika bagaimana kita ajak diskusi misalnya, bagaimana yang sebaiknya harus kita lakukan, misalnya mereka akan berpendapat, oh begini bu, misalnya.
Semua harus, misalnya semua anak harus berada di dalam kelas. Nah, kita merasakan saat ini bagaimana kondisi kelas ya, panas yang kita rasakan, geram misalnya. Boleh kita kasih pilihan misalnya mau belajarnya di dalam kelas atau di luar kelas misalnya, atau misalnya bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas misalnya, kita menawarkan pilihan-pilihan. Kemudian yang selanjutnya model berpikir menang kalah. Kalau kita memaksa murid, mereka nurut dengan kita merasa menang nih. Murid itu kalah. Pokoknya harus diam di kelas. Kita lihat murid ini diam di kelas. Kita merasa menang. Murid nurut dengan kita. Sebenarnya itu adalah stimulus respon yang salah. Yang benar itu model berpikir menang-menang. Jadi kita tidak merasa menang sendiri. Murid juga merasa senang untuk melakukan kegiatan pembelajaran karena mereka tadi kita ajak melakukan pilihan. Oh, belajar di dalam kelas karena itu pilihan mereka. Mereka jadi senang untuk belajar. Tapi kalau kita harus di dalam kelas, pasti ada misalnya kita temukan anak yang keluar karena apa? Karena tadi dan mereka tidak berani mungkin mengungkapkan alasan ya. Nah, itu untuk yang paradigmanya. Selanjutnya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita mulai melakukan sesuatu kalau ada perintah. Perintah yang umumnya dari luar diri, apakah itu dari atasan kah, atau lebih cepat nih kalau dari atasan, kalau ada perintah dari atasan lebih cepat. Apakah pokoknya dari orang lain, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Dulu pernah saya mendengar cerita ya bahwa ada seorang ibu yang ketika anaknya masih TK, masih kelas rendah, kelas 1, 2, 3, anaknya pulang sekolah, PAUD TK, anaknya kelas 1, 2, 2 ditanya oleh ibunya, "Nak, tadi belajar apa?" Nah, misalnya, "Oh, tadi belajar menggambar ini." Nah, sekarang kata ibu itu, anaknya sudah SMA. Dia tidak lagi melakukan kegiatan nanya-nanya tadi. Kenapa Bu tidak dilakukan? Karena dia merasa anaknya sudah dewasa, sudah paham apa yang harus dilakukan. Jadi maksud ibu itu tadi, ketika sudah SMA anaknya sendiri yang nanya kepada dirinya, tadi belajar apa ya? Oh, tadi belajar ekonomi tentang kebutuhan itu ada berapa misalnya. Nah, maksudnya anaknya tadi memerintahkan dirinya sendiri untuk bertanya agar bisa ingat pelajaran yang diberikan tadi di sekolah. Kalau tidak ingat, itu bisa mulai belajar dan sebagainya. Jadi kalau kita orang dewasa nih, kita lebih cenderung sudah bisa untuk memerintah diri kita sendiri. Oh, tadi misalnya apa yang harus saya lakukan, misalnya apa tugas saya, sudah bisa. Jadi kita fokusnya sekarang tidak usah diperintah, tapi perintahlah diri kita sendiri. Jangan perintah orang, perintahlah diri sendiri. Nah, kita lanjutkan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal, sehingga kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi seorang yang memiliki disiplin diri itu motivasinya karena memang dari dalam diri itu dia punya keinginan untuk melakukan itu. Misalnya, saya harus datang pagi, jangan terlambat, karena memang keinginan dirinya ingin datang pagi, bukan karena motivasi eksternal. Oh, harus datang pagi hari ini. Nanti kalau datang pagi, misalnya murid akan berpikir saya akan dimarah oleh Nira misalnya. Bukan itu maksudnya. Murid sadar bahwa dia harus tepat waktu, karena sangat penting disiplin itu dari dalam dirinya, kesadarannya.
bukan karena takut dihukum misalnya dan sebagainya. Kemudian, nah berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu sebagai fondasi kita berperilaku, lepas dari suku, bangsa, agama maupun ras. Artinya nilai kebajikan ini kita semua sepakat bahwa ini memang baik, ini tidak baik, mana yang baik. Jadi terlepas dari agama, terlepas dari suku bangsa, pokoknya secara umum. Misalnya ketika kita melakukan kegiatan cuci tangan sebelum makan, kira-kira apa alasannya? Kira-kira apa alasannya? Biar bersih, terus? Iya, supaya tidak terjangkit penyakit. Nah, kita semua sepakat, kan? Ada tidak yang tidak sepakat? Oh, udah harus cuci tangan misalnya. Ada tidak? Nah, itu contoh dari nilai kebajikan. Jadi kita tuh sepakat bahwa ini memang benar. Bukan terlepas dari pendapat si A, pendapat si B. Tapi memang kita secara sadar memang harus cuci tangan. Kalau tidak cuci tangan, misalnya tangan kita kotor, ada hukuman penyakit dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk dari nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu kita sepakat bahwa itu memang benar, terlepas dari pendapat si A, si B dan sebagainya. Lanjut. Nah, nilai kebajikan ini ada beberapa pendapat. Ada profil pelajar Pancasila yang 6 itu kan. Nah, kita kan sepakat harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ada nggak yang tidak setuju orang berakhlak mulia? Ada kan? Nah, itu contoh nilai kebajikan. Harus mandiri, harus bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, harus kreatif. Nah, ini contoh nilai kebajikan dari beberapa sumber. Misalnya kita harus jujur, nah itu bagian dari nilai kebajikan. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam pembuatan nanti keyakinan kelas. Nilai kebajikan inilah yang harus kita tanamkan kepada murid. Lanjut. Nah, kemudian berkenaan dengan teori motivasi perilaku manusia tadi ya. Kenapa alasan orang melakukan sesuatu? Sebenarnya ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi dia datang tepat waktu karena takut dihukum. Kalau telat, misalnya dihukum. Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan dari orang atau intuisi, bisa dari penghargaan. Nah, misalnya kalau aku melakukan ini, nanti aku dapat uang misalnya dari kegiatan ini dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi yang sebenarnya yang motivasi yang 1 dan 2 ini motivasi dari luar, dari ekstrinsik. Nah, yang ketiga yang kita harapkan yang motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ingin menghargai diri kita. Kita ingin datang tepat waktu, tidak terlambat karena kita ingin menghargai diri kita, bukan dari orang lain, pihak luar. Jadi ini termasuk motivasi intrinsik. Tujuan disiplin positif yaitu tumbuhkan motivasi internal. Nah, yang ini, yang motivasi internal itu adalah yang nomor 3, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Yang tadi nilai kebajikannya memang benar, disiplin, tidak terlambat itu benar nilai kebajikan dan lain sebagainya. Terus motivasi eksternal tadi salah satunya adalah ketika ingin dapat penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu bisa saja sebagai hukuman. Nah, misalnya di ilustrasi di situ ya, ibu anak guru SD yang mendapat murid tidak tertib ketika antri, kemudian di suatu waktu ibu Anas sibuk menenangkan muridnya, kemudian dia berpikir agar anak antri maka dia mengandalkan stiker bintang. Siapa yang antri dia akan dapat stiker bintang. Nah, suatu waktu Bu Anas ini sakit, sehingga murid tadi tidak ada yang memberi dia stiker bintang, sehingga muncul kembali tindakan yang dilakukan anak tidak tertib tadi. Jadi ketika Bu Anas memberikan stiker bintang yang niatnya ingin memberikan penghargaan kepada yang tertib, yang antri, tapi sebenarnya
sebagai hukuman. Karena apa? Karena ketika ada stiker bintang, ulang dan antri lagi, lanjut. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, bisa saja ketika kita memberikan penghargaan kepada orang lain atau pujian, itu ada yang tidak suka atau bisa ada yang iri dengan orang yang mendapat penghargaan tadi. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan sehingga menciptakan kecemasan. Bisa ranking ya, sistem ranking, atau ranking berapa, aku turun aku dan ranking 1, 2, 3 itu pokoknya cemas dia, turun dah nilaiku, ranking berapa aku dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ketika mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba, misal pula ini tenanglah pula menang dan lain sebagainya. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau penghargaan itu efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kayak Bu Anas tadi kan, ketika ada Bu Anas diberi stiker bintang, dia tertib antri. Ketika Bu Anasnya tidak ada, ya balik lagi dah antrinya. Jadi jangka pendek ya. Kemudian yang kedua, tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam, karena ingin dapat stiker bintang tadi yang anak-anak tadi, maka diberikan stiker bintang. Ketika ada stiker bintang, dia ulang lagi. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kita melakukan sesuatu, sebenarnya kita sudah berusaha, misalnya datang tepat waktu atau tadi anak-anak tidak antri. Sebenarnya tidak berebut ya, antri. Sebenarnya ada nilai baik yang sudah dilakukan anak itu. Tetapi karena tertutup oleh stiker bintang tadi, maka anak-anak yang sudah berusaha antri misalnya itu tidak sadar mereka telah melakukan itu, sehingga luput dari pantauan kita, hanya fokusnya ke stiker bintang atau penghargaan tadi. Padahal misalnya kita lah berproses, misalnya anak-anak lah belajar misalnya, tapi karena ingin dapat penghargaan tadi tertutup proses apa yang dilakukan. Lanjut. Penghargaan tidak efektif karena penghargaan itu suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan, ada syaratnya, melakukan sesuatu karena ingin dapat ini ya. Jadi ada syarat, bersyarat. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kalau tidak dapat penghargaan, misalnya sudah capek-capek saya belajar, lain kali tidak akan belajar karena dapat ranking misalnya dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Ditanya oleh anak-anak, saya dulu pernah, siapa yang bisa jawab soal, saya berilah tempo. Nah, ketika lain waktu saya masuk lagi, saya tanya siapa yang bisa jawab pertanyaan. Anak-anak langsung tunjuk tangan dan bertanya, Bu, dapat tempo enggak? Nah, itu artinya mereka mengharapkan penghargaan itu, bukan jawab pertanyaannya yang fokusnya. Orang yang berusaha berhenti merokok atau berusaha diet, menguruskan badan, bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya, lanjut. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Artinya murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah. Pokoknya kalau menang dapat ini. Nah, pasti ada yang berpikir biarlah kita juara 3 misalnya, karena lah dapat ini. Jadi tidak melakukan usaha yang terbaik dari kreativitasnya tadi.
Jadi ada yang menurut penelitian ini bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah. Kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi ketika kita menawarkan ada penghargaan nih, mereka jadi kurang kreatif. Kenapa? Karena bisa saja fokus ke penghargaannya tadi. Penghargaan bisa saja menghukum. Dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling terhukum. Apalagi kalau nurun ranking full, itu merasa terhukum sekali. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi kalau kita melakukan hukuman, penghargaan, sebenarnya halnya sama. Kita menginginkan orang melakukan hal yang kita inginkan, misalnya karena ada dua tadi, takut dihukum atau ingin diberi penghargaan. Lanjut nih. Nah, sekarang yang harus kita utamakan adalah anak-anak yang memiliki motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Tujuan akhirnya ya Bapak Ibu. Jadi tujuan akhir kita dari kegiatan yang kita lakukan adalah memotivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Jadi kita mengajak atau mengajarkan anak untuk mempunyai motivasi yang ada melalui kesadaran dalam diri mereka tanpa mengharapkan penghargaan ataupun tanpa takut dihukum. Nah, untuk melakukannya salah satunya dengan melakukan nilai keyakinan kelas yang telah dibuat itu yang semester kemarin pada saat Bu Yuliana itu sudah tiap kelas itu membuat nilai keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini harus dilakukan seterusnya. Jadi tiap kelas itu harus membuat nilai-nilai keyakinan kelas yang dibuat bersama antara wali kelas dengan siswanya, murid-muridnya. Jadi apa yang mereka inginkan, bagaimana supaya pembelajaran berlangsung dengan baik. Nah, itu lebih menguatkan. Jadi bentuknya bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Apa yang kita sepakati bersama, yang kita semua sepakat bahwa itu memang baik. Lanjut. Nah, kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, itu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama, mereka bisa berpendapat. Jadi mereka diharapkan muncul keinginan untuk mentaati. Nah, kalau peraturan biasanya ada hukuman, kemudian dibuat misalnya ditampal, mereka merasa dilibatkan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, nilai keyakinan kelas sekolah kita ini yang kemarin sudah dibuat, religius, tanggung jawab, sampai ke kreatif dan inovatif. Lanjut. Nah, kegiatannya ini Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Harus tampak, datang tepat waktu, menyapa teman misalnya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini tadi kebutuhan dasar. Jadi intinya manusia itu ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, tadi makan. Kemudian love atau kasih sayang. Kita pernah menyebut anak minta alem, bisa minta perhatian. Nah, ini bentuknya. Kemudian penguasaan. Dia ingin menguasai, misalnya ada yang mengejek temannya, dia ingin merasa berkuasa. Kemudian untuk kesenangan, tadi kan kita suruh kegiatan di dalam, misalnya dia main bola di luar karena dia ingin mencari kesenangan, itu bentuk kebutuhan manusia. Kemudian yang selanjutnya kebebasan. Jadi kebebasan bisa saja disebut kebutuhan. Terus, nah ini ada 5 posisi kontrol.
Posisi kontrolnya ada 5, penghukum sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Untuk lebih jelasnya lihat video. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Adalah posisi penghukum. Tadi sudah dijelaskan bahwa apa akibatnya kalau kita bertindak sebagai posisi penghukum. Salah satunya murid akan benci pada kita. Saya jadi ingat waktu ada murid yang mengata-ngatai kita, menulis dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Itu kenapa? Karena dia tidak suka dengan hukuman yang kita berikan. Waktu itu saya memberikan hukuman. Nah, itu adalah bagian dari posisi kontrol. Yang baik itu adalah posisi pemantau dengan sebagai seorang manajer. Jadi kita tidak usah bingung lagi jika ada anak yang melakukan kesalahan. Kita belajar untuk menjadi posisi pemantau dan posisi manajer. Jangan lagi posisinya sebagai penghukum, karena tadi dampak negatifnya sangat banyak. Kemudian bagaimana supaya ketika sudah terjadi itu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, tadi ini pernyataan-pernyataannya, kemudian yang penghukum itu pembentuk identitas gagal karena murid akan benci dengan kita dalam jangka waktu yang lama, akan teringat. Disiplin positif itu dengan cara restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, cirinya diantaranya adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi lebih untuk belajar dari kesalahan. Jadi nanti murid kita anjurkan untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini adalah materi segitiga restitusi. Ada segitiga di sana, ada 3 kegiatan yang kita bisa lakukan ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Di posisi yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menemui anak yang sedang melakukan atau setelah anak kita membina anak yang melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitas. Jangan biasanya kita kan langsung marah kan, tapi kita dengan tenang menghadapinya, kemudian menanyakan
menanyakan kabar, bisa dimulai, kemudian bagaimana kabarnya, apa yang kamu lakukan, misalnya. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu bisa menstabilkan identitas anak sehingga anak itu sudah tenang, walaupun sebenarnya kita ingin membina sebenarnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru kita nanya, tadi benar kamu melompat pagar misalnya. Tentu dia jawab, apa alasannya misalnya. Tadi kamu ke kantin, apa alasannya? Nah, kemudian ada kira-kira diberikan pilihan. Kira-kira selain ke kantin saat jam belajar, ada cara lain supaya bisa minum misalnya. Dia akan menjawab misalnya, ada Bu, mungkin dia akan minta minum ke teman misalnya. Iya, memang dia haus, tapi bisa minum tanpa melanggar aturan. Tahu dah aturannya gimana? Kita tidak boleh ke kantin saat jam pelajaran. Tapi dia tadi haus, jadi kita tawarkan kira-kira bisa tidak cari solusi lain selain dari pergi ke kantin saat jam pelajaran. Nah, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, ada di sini, makanya tiap wali kelas tuh harus tahu keyakinan kelas. Kira-kira kalau ke kantin jam pelajaran, apa keyakinan kelas yang dilanggar? Nah, itulah di sana kita kuatkan. Kita kuatkan keyakinan kelas yang dilanggar. Kemudian nanti kamu cita-citanya apa misalnya? Polisi Bu, apakah ada polisi yang misalnya saat jam tugas misalnya dia pergi kemana, sesuai dari itu dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Nah, itu bisa kita lakukan, baru kita kuatkan. Bukan kita kuatkan full dari kita, tapi kita memberikan tawaran-tawaran apa yang harus dilakukan misalnya. Jadi dari jawaban itulah mereka menjawab, mencari solusi permasalahan sendiri. Bukan kita yang mengucapkan masalahnya. Tapi kalau kita, karena kita sebagai penghukum, saya juga, kita langsung misalnya, kenapa kamu ke kantin? Sudah, kalau sudah ke kantin, sekarang kamu berdiri di tiang bendera misalnya, atau dan sebagainya. Jadi solusinya bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Kenapa alasannya? Tadi agar bisa belajar dari kesalahan, kemudian agar kita itu tidak berperan sebagai penghukum. Jadi kita berperan sebagai orang yang mengantarkan dia untuk mencari solusi permasalahan. Nah, ini lanjut 3 tahapan tadi ya. Nah, ini validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, mungkin itu saja aksi nyata berbagi modul 1.4 hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu.